SMA 2 Cikarang Barat. Langsung masuk rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, iya. Salam sejahtera Bagi kita semua. bagi kita semua, secara khusus bagi masyarakat dimanapun berada saat ini. Perkenalkan kami dari Lembaga LSM KJBI. KJBI singkatan dari Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia. Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia, KJBI. Masyarakat yang saya cintai dan pemerintah yang saya hormati. Hari ini kami mengunjungi sekolah yang baru berdiri. Sekolah SMA 2 Cikarang SMA Barat. 2 Cikarang Tapi Barat ini sekarang namanya Gubuk Apung. yang baru berdiri. Baru mengeluarkan 2 angkatan. Kami sebentar berbincang-bincang dengan Bapak Didi selaku kepala sekolah SMA 2 baru 7 bulan yang sudah definitif di sekolah SMA 2 Cikarang Barat. Langsung masuk rumah sakit. Ini adalah suasana simbiosis mutualisme antara LSM dengan pihak sekolah, dan alhamdulillah ternyata KJBI bisa kooperatif untuk mengusulkan tentang pembangunan di sekolah yang baru berdiri, mengenai pemagaran, mengenai bangku untuk pembelajaran, dan masalah sampah, WC dan sebagainya dia soroti, dan insya Allah akan datang di pejabat katanya untuk menyampaikan pesan-pesan setelah dia meninjau lokasi sekolah ini. Mari kita dengarkan berikut ini. Ketika kami melihat sekolah ini sungguh sangat memprihatinkan. Bapak udah keliling ya? Karena udah keliling ya? Saya sudah keliling melihatnya, Pak. Termasuk itu WC atau kamar mandi. Kurang 10. Begitu banyak lalat-lalat yang kami temui di sana, ulat-ulat. Karena ada tong sampah di belakang. Sehingga ketika anak siswa ataupun guru-guru semuanya yang ada di sini kurang nyaman. Sebentar dulu, khusus untuk masalah lalat sudah ditinjau sama Bupati. Iya. Jadi sekarang tidak boleh lagi buang sampah ke rumah, tidak boleh di belakang. Oke. Itu jadi, untuk masalah lalat tadi udah sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Pak Didi. Yang Pagar, kedua, dimohon kepada pemerintah. Ini juga perlu perhatian. Sangat perhatian buat SMA 2 Cikarang Barat. Yang pertama itu masalah pemagaran. Kami sudah mengkelilingi sekolah ini, sudah berdiri kurang lebih 3 tahun ya. Sudah mengeluarkan angkatan kedua sekarang. Angkatan kedua. Iya, baru mengeluarkan. Untuk itu kami perlu perhatian dari pemerintah agar pemagaran di SMA 2 Cikarang Barat perlu. Saya potong dulu masalah pemagaran. Kemarin kita baru kebobolan maling. Oh gitu Pak. Itu kantin karena apa? Karena tidak dipagar. Akhirnya kantin habis. Kompor gas semuanya sampai udah habis itu. Makanya sekarang lagi nangis nih. Oh gitu. Abang datang ke sini. Ini kebetulan nih. Iya. Abang dengan ibu ini datang pas sekolah ini lagi bergabung. Baru kebobolan. Iya, karena tidak dipagar. Kira-kira apa yang hilang Pak Didi? Habis semua isi kantin. Semua. Tapi kalau ini mah karena tuh diteralis kan ya. Ada nggak kira-kira laptop? Kantin, baru kantin. Kantin. Karena ini kan kita boleh dikatakan sudah diteralis semuanya. Kalau ini agak aman lah untuk masalah itu. Tapi untuk kantin habis. Kalau menurut Bapak kok bisa itu kebobolan sekolah kita? Ya karena tidak dipagar. Oh gitu Pak. Okay. Jadi mereka terlalu bebas. Kadang-kadang nih Ibu supaya tahu dan hadirin sekalian yang ada di rumah, orang tua siswa terutama pemerintah. Jadi kadang-kadang kalau malam hari itu mereka ada yang tiduran di situ. Alasannya ketika ditanya apa kok tiduran ada di sekolahan? Iya saya nunggu sampah datang katanya. Kami adalah pemulung. Gitu. Tapi begitu dicek ke data pemulung ternyata orang itu tidak ada data pemulung. Mereka tidur di sini. Ada kemungkinan kayak gitu modusnya. Tahu Pak itu sampah di mana ditumpuk? Di ujung. Oh gitu. Itu udah masuk ACSM. Itu apakah termasuk hanya sampah sekolah kita atau ada warga? Sebenarnya ini sudah ditinjau sama Bupati atas aduan LSM lingkungan.
Dan kita juga sudah dipantau karena banyak lalat yang tadi Bapak ceritakan. Jadi itu semua lingkungan perumahan sebesar ini sampahnya itu kan dibuangnya itu ke Bantar Gebang, tetapi transit di sini. Begitu ada peristiwa banjir apa kan mobil tidak bisa diangkut, akhirnya numpuk menggunung. Akhirnya anak pada ongkek, bau sekali begitu pada saat itu. Akhirnya Bupati datang dan sudah ditangani. Sekarang disepakati dengan warga hanya boleh 2 roda, tidak boleh lebih dari 2 roda. Kalau dulu kan numpuk, kalau sekarang itu mereka 1 roda, 2 roda, nanti harus sudah diangkut, tidak boleh 3 roda. Sekarang, kalau dulu mah nggak gunung, karena udah nggak ada. Alhamdulillah kalau untuk itu hanya tinggal pemagaran karena mereka bolak-balik. Kalau ada sampah tuh berebut, ada yang nyari plastik, ada yang nyari barang-barang bekas, itu kan berebut. Ketika hujan mereka larinya ke sekolah karena nggak dipagar. Maka rawanlah sekolah. Makanya saya mengusulkan harus dipagar. Terus ini di sini itu sekolah baru 2 shift pagi dan shift siang. Oh gitu Pak. Dan di samping itu juga anaknya masih 2 kelas itu belajarnya nggak pakai IPA, nggak pakai apa, nggak pakai boro-boro meja, tempurung. Kalau boleh tahu Pak, ini ruang kita ada berapa semua Pak? Berapa ronde? Ada berapa ruang belajar? Lombelnya karena memang ini kan sisa-siswa buangan ya. Jadi kalau sudah nggak diterima di mana-mana dibuang ke sini begitu. Di sini itu hanya sekitar 400-an siswanya juga. 400-an. Iya, 1 2 3. Jadi berapa kelas itu Pak yang hanya Intinya memiliki bangku? karena yang belum punya bangku, Iya, 2 belum kelas, bangku. Iya, 2 kelas. Itu berarti kurang 80 bangku ya, yang belum ada. Berarti dari 2 kelas ini perlu dibutuhkan 80 bangku Pak ya? 80 bangku. Betul. Itu diantaranya yang dibutuhkan. Yang paling utama pemagaran dulu lah. Iya. Karena apa, pemagaran itu tadi kan sudah saya ceritakan karena apa? Aktivitas sampah itu mereka itu kan mencari rezeki di situ. Iya. Tetapi ternyata itu banyak modus, kelihatannya mencari rezeki dari sampah padahal mah bukan, ngintip-ngintip ke sini, makanya kemarin kebobolan gitu loh. Jadi alasannya ketika mereka itu ditegur kenapa? Nunggu sampah datang gitu. Begitu ditinggalin ya udah hilang lah satu kantin, habis itu semua. Model kita diantaranya banyak modus. Tapi kalau dipagar kan tidak mungkin mereka bisa seperti itu. Benar. Tidur di teras-teras begitu nggak mungkin. Sekarang mah tidur kalau malam itu. Tapi kalau ditegur, Pak, jangan di sini Pak, untuk keamanan, ya baru mereka pergi gitu. Alasannya itu sampah. Sampah Pak ya. Terus minta kalau bisa itu supaya tidak 2 shift, masa sih sekolah 2 shift ya. Dan kita lelah kalau 2 shift itu. Kalau sekolah lain, kalau saya dulu di sekolah lama itu kan jam 4 itu sudah pulang ke rumah. Kalau 2 shift itu jam maghrib masih di sini karena shift kedua kan sampai maghrib. Tapi setahu saya Pak, secara umum itu sekolah tidak pemerintah tidak lagi mengizinkan itu ada 2 shift. Tuh, betul. 1 shift. Tolong diusulkan lah. Inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Pak. Kenapa terjadinya 2 shift? Itu tadi. Saya ceritain dulu sejarahnya karena ini kan dulu kepala sekolahnya bukan saya. Iya. Ceritanya banyak sekali siswa-siswa di Kabupaten Bekasi itu di sana sudah penuh, sana pun sudah penuh. Di sini masih sedikit siswanya karena tidak ada ruangan. Akhirnya demo lah masyarakat itu ke pemerintah setempat. Bahkan ada yang sampai ke provinsi agar diterima di negeri. Akhirnya pada saat kepala sekolah yang lama ditekan kita harus menerima siswa yang buangan-buangan tadi. Dikira kalau sudah diterima, kasihlah bangunannya, kasihlah bangkunya. Ini mah ditekan diterima, setelah itu udah lepas. Siswanya diterima, akhirnya terpaksa. Jadi shift pagi, shift siang. Itu sejarahnya begitu. Itu sejarahnya Pak ya. Sejarahnya begitu. Kan direkam ya. Oke, gitu sebagai bahannya. Menurut informasinya begitu, makanya saya tanya, ini kenapa sekolah 2 shift? Kata apa tadi kan udah gak boleh. Apalagi zaman sekarang sekolah 2 shift pagi, shift siang, ini gimana kan begitu. Tapi kan saya hanya melanjutkan
Hanya mas. Coba saran dari ibu dulu deh, biar suaranya agak yang cantik. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya sangat bangga bisa ketemu dengan Bapak selaku pimpinan di SMA 2 Cikarang Barat. Dengan ibu siapa lupa? Nama saya Bu Kristina. Bu Kristina. Ibu Kristina dari Lembaga dengan Saudara. Pak Jabat. Pak Pak Jabat. Jabat. Pak Jabat tuh ada 2 di LSM tuh. Hah? Ada Pak Jabat 1, ada Pak Ah, Jabat 2. itu kan dari Wantara, Pak. Kalau kita dari LSM. Pak Jabat itu beliau kebetulan dari yang mana? media Wantara. Oh, Bapak kenal? Iya, kenal kita, Pak. Aturan jangan sama namanya itu. Pak Jabat itu kan biasanya ada marganya. Pak Jabat marga apa? Iya, saya marga si Jabat. Oh, marga si Jabat, tapi Iya. namanya Nama saya Posman si Jabat. Pak Posman. Iya. Oke, ibu nama marganya? Saya Ibu Kristina Borusianturi. Bro, wah ini terkenal sama dengan si Litonga. Si Anturi mah terkenal kan, ada penyanyi yang si Anturi itu. Iya. Itu adik saya. Roni Sianturi adik saya. Ah, ya benar. Iya. Ini serius ini. Iya. Ini nanti Mas siang. Bang. Hai Roni. Doain ya, saya nih di hari ini saya ketemu dengan Pak Didi. Iya. Pak Didi SMA 2 Cikarang Barat. Kalau begitu, nah ini Yang punya kafe di Taman Mini saudara saya. lewat ibu, ini saya lewat YouTube. Mohon maaf Pak si Anturi, karena penyanyi, minta di sini nanti pentas untuk amal, biar nanti sekolahnya dipagar. Jadi saya tidak minta uang ke Pak si Anturi. Pak si Anturi hanya pentas saja di sini lewat ibu. Iya. Kalau ya barangkali untuk transport mah kita usahakan ya Bu ya. Sendiri begitu. Tapi intinya mah saya hanya ingin minta bantuan. Biasanya kalau penyanyi sekaliber beliau biasanya yang datang banyak. Oh. Minimal itu nanti kita bisa magar sebelah lagi. Iya. Ya Bu, makasih. Jadi oke Pak, terima kasih banyak. Saya penyampaian Bapak tadi, Bupati sudah berkunjung. Udah, Jadi alhamdulillah. salah satu Pak Deni, Bupati kita PLT. Bisa saya nanti komunikasi biar supaya segera dipercepat ini pemagaran dan termasuk sekretaris. Kalau bisa Mbak Jabat dengan Ada nomornya sama saya. Kalau berkunjung ke Pak PLT bilang Medland sudah ngurus, Siap. sudah berhasil. Siap. Tetapi yang namanya sampah masih tetap bau. Dan kalau lagi belajar, anak-anak tuh lewat mobil lewat ke sana bawa sampah itu kelihatan dari kelas sehingga terganggu proses PPM-nya. Minta secepatnya dipagar. Karena Medland kan dengan adanya sekolah di sini, Medland juga ada iklan nih, anak-anak kalau ngambil rumah di sini, anaknya nggak usah sekolah di mana-mana, di sini kan begitu. Ya. Sementara sekarang baru nguruk, baru nguruk gitu. Ayo Bu, lanjut. Oke, Pak Dedi, ini sedikit. Ini terkait dengan masalah sampah tadi. Kita sangat terkesan terkait dengan masalah sampah. Apakah ketika sampah numpuk di areal sekolah kita, ada enggak apa kira-kira respon daripada RT RW di sini, Pak? Justru Ketika mereka itu mengetahui ada tumpukan sampah di areal sekolah. Karena ini dampak negatifnya ketika anak-anak belajar. paru-paru, Iya. iya kan, penciuman, laler kalau lagi makan makanannya dirubungi laler dan sebagainya, banyak memang pengaruhnya ya kan. Iya. Nah, bagaimana masyarakat ini sebenarnya Bupati datang ke sini itu karena pemuka masyarakat mengeluh mungkin kurang direspon sehingga lapor ke lapor ke CNN. Muncullah berita heboh pada saat itu. Akhirnya Bupati datang ke sini itu gara-gara berita di CNN pada saat itu dan akhirnya direspon dan kita sudah diurus gara-gara itu. Tapi pemagarannya belum. Iya. Gitu. Nah, saya sarankan kalau bisa mah bagi-bagilah dari Medland juga, dari pemerintah juga. Karena sekolah ini tuh boleh dikatakan kan masih 2 shift, sementara sekolah-sekolah lain kan dapat bantuan. Bapak kan udah pernah ke sekolah lain lihatnya. Iya. Sekolah mana aja yang sedang dibangun coba? Sepengetahuan saya, Pak. Yang pernah dilihat sedang proses. Yang pertama itu SMA 1 Tambun Selatan. Padahal dia sekolahnya Itu sudah termasuk favorit, Pak. udah bagus ya. Tidak bagus. SMA 6. Nah, selanjutnya SMA 6 Tambun Selatan. Tambun Selatan. Bangunnya udah bagus ya. Iya, mesin juga udah bagus, Pak, mesinnya. Bukan hanya bangunan dan kegiatan juga. Jadi sekarang masih proses pembangunan juga. Dan masih banyak, Pak, SMA yang sudah dibangun, sudah terbangun. Maksudnya saya tanya itu
sekarang ini kan lagi ke peristiwa Covid, bantuan-bantuan dihentikan. Iya. Ini juga katanya tidak dapat bantuan dari pemerintah karena memang anggaran pemerintah itu dilarikan ke penanganan Covid, sehingga kita sudah beberapa tahun nggak pernah dapat bantuan. Nah, tapi Bapak tadi bilang katanya ada sekolah yang lagi bantuan, berarti dapat bantuan. Ya itu Pak. Ketika kami telusuri sampai ke sana, itu benar dapat bantuan dari pemerintah. Kami juga berharap. Kenapa yang lain bisa kita nggak bisa? Kan gitu. Itulah Pak. Jadi kami juga berharap Pak di SMA di SMA 2 SMA Cikarang Barat ini secara khusus itu pemerintah harus memperhatikan secepatnya. Dan ini adalah permintaan dari kami sebagai masyarakat yang bergerak di bidang kontrol sosial LSM KJBI agar proses pemagaran yang pertama di SMA 2 ini cepat dilakukan Pak. Dan penambahan itu permintaan kelas. kami. Ya, dan penambahan kelas ya supaya tidak 2 shift. Itu yang pertama. Yang kedua penambahan kelas. Dan diperhatikan juga masalah bangkunya. Oh iya, itu yang utama justru bangku dulu. Anak kasihan tengkurap. Itu Pak. Dia harus diperhatikan. Pemerintah harus kooperatif itu Pak. Sekarang saya minta saran ke Ibu dulu deh. Oke. Ke Ibu sarannya kira-kira supaya kita itu kan kita Bupati udah datang, dari provinsi sudah datang. Nah, sekarang supaya mempercepat bantuan itu hadir bagaimana caranya, saran dari Ibu? Nanti akan saya konfirmasikan ke Pemda Pak. Artinya antara saya dengan Kalau ke Pemda mah kan cukup telepon aja ke itu kebetulan Iya. Pak Iya. Pak Sekretaris Kenapa nggak dari dulu kita ketemu aja? Iya. Habis gara-garanya saya lagi operasi. Benar, jantung. iya, Pak. Saya itu sudah pasang ring, tulang saya bengkak-bengkak tiap hari. Saya kalau minumnya obatnya seminggu sekali mah nggak apa-apa. Ini mah harus pagi, siang, sore tiap hari. Pagi-pagi tadi sebelum berangkat saya minum, nanti siang minum lagi, nanti malam sebelum tidur minum lagi, tiap hari. Oh tahu sekarang ini bengkak bukan karena sehat. Iya. Tapi kayaknya Bapak sudah mulai segar ya. segar. Ya, sudah segar. lumayan, karena memang tiap Alhamdulillah. hari harus olahraga. Nah, maksud saya itu, ibu kan berdua sama saya, Iya. lihat mukanya gemil-gemil begini. Jangan makan yang berlemak. Disarankan karena seperti ibu, saya mah agak mending sudah ketahuan sama dokter kalau ada penyumbatan. Kalau ibu kan belum Iya. dioperasi kan? Belum. Nah, Cuma jangan pernah minum makan yang berlemak seperti sate. Oh. Pokoknya nggak pernah. kalau daging diusahakan dagingnya saja, jangan ada lemaknya. Oh, gitu. Iya, itu boleh kata dokter begitu. Saya itu paling suka makan yang lemak-lemak itu. Ini juga untuk hadirin sekalian bukan cuma mengusulkan sekolah, karena Iya. apa kalau kepala sekolahnya sehat, gurunya sehat, semua Amin. sehat, kan bisa bekerja keras begitu. Nah, oleh sebab itu ini benar-benar bermanfaat hadirin sekalian yang ada di rumah. Saya sudah dipasang jantung, dioperasi ya, kemudian dipasang ring begitu. Aduh, Iya. luar biasa. Ketika ditembak itu kata dokter itu kepala putih-putih gitu kan. Oh, si jarum itu di dalam jantung itu kelihatan di layar besar. Tiba-tiba buntu salah balik lagi. Kerasa ser ketika alat masuk itu. Begitu sudah ketemu penyumbatannya, tembak, boom. Wow. Iya. Benar itu luar biasa. Dikira itu mau mati Iya. pada saat itu. Dan alhamdulillah kata dokter jangan terlalu banyak pikiran. Iya. Dan alhamdulillah dengan bantuan Bapak dan Ibu, kan sini saya beban begitu ditempatkan di sini ya Allah udah kebobolan maling, sekolah 2 sih. Biasanya jam 4 sudah ada di rumah, ini mau maghrib masih di sini. Padahal kata dokter saya jangan terlalu capek. Iya. Nah, tapi saya tidak apa-apa deh karena apa dengan sekolah kecil ini Semangat. ternyata agak tenang karena apa orang tuanya kemudian anak-anaknya dan sebagainya beda dengan di sekolah besar itu tuntutannya mereka itu tuntutannya kalau di sekolah besar tuh harus masuk ke kedokteran gitu kan di sekolah besar itu kalau enggak dia bahkan sekarang ada kepala sekolah yang dipecat gara-garanya apa gara-gara tidak diterima di perguruan tinggi jalur undangan salah satu contoh seperti itu. Nah kalau di sekolah besar seperti itu tapi kalau di sekolah kecil seperti ini mereka yang penting mah diterima kerja rata-rata ingin kerja dan nikah. Begitu saya wawancara satu persatu, nah mau kuliah di mana, nah saya udah ada jodoh di sini mah begitu. Iya. Ibu makanya kesannya adem ya udah nanti begitu saya selesai dari sini saya udah punya cucu karena kan begitu lulus nikah jadi nanti begitu saya ketemu udah punya cucu nanti dari anak-anak yang kelas 3 ini udah mau nikah. Tapi kalau kan menurut aturan mah
di kita supaya KB-nya berhasil, anak kuliah dulu lah, jangan nikah dulu. Tapi kalau sekolah-sekolah kecil seperti ini mereka tidak nuntut sekolah berprestasi, apa hanya beberapa gelintir saja mereka yang ingin kuliah kedokteran dan sebagainya begitu. Rata-rata karena apa? Anak-anaknya itu Pak ngapain prestasinya, mereka dapat ijazah orang mau dikawinin gitu. Tapi supaya tahu nih LSM yang berdua ini kan sering membantu. Kemarin kan dengan adanya Bupati kunjungan gara-gara LSM, sekarang juga saya beritahu hadirin sekalian, sejak saya di sini alhamdulillah sudah mendapatkan 3 medali emas, perak, perunggu di Forpokda Provinsi Jawa Barat dari kriket. Selama sekolah ini berdiri belum pernah dapat piala dan piagam. Sekarang langsung Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin itu ini Liga Futsal Putri juara pertama. Kemarin di Unisba dapat, dan sekarang di ruangan saya udah numpuk piala-piala gitu. Selama sekolah ini berdiri baru dapat itu, dapat itu. Nah, sekarang dengan adanya peristiwa ini barulah berdatangan siswa-siswa dari sekolah lain ke sini, dan satu-satunya sekolah di Indonesia yang siswanya wajib menerbitkan buku karena saya adalah pengarang. Dan sekarang sudah terbit 3 buku karya siswa. Judulnya Balaka Ciprut. Ini percontohan nasional, dan saya di nasional diangkat sebagai pemimpin di MyID. Indonesia bangga punya Garuda Pancasila, punya lagu Indonesia Raya, punya bendera merah putih. Sekarang Indonesia bangga karena punya domain MyID. Kalau kita bikin website pakai MyID, berarti saya ada di dalamnya. Iya. Dan saya sarankan juga lewat Bapak ke sekolah-sekolah. Kalau bikin website kan sampai jutaan ya, sampai belasan juta ya. Iya. Tapi dengan MyID asal Bapak kontak dengan saya cukup 200.000 setiap orang bisa memiliki website. Wih, mantap. Serius nih. Tapi kalau lewat Bapak ya kita nanti masa iya sih Bapak yang mengiklankannya nggak dapet ya. MyID Indonesia. Iya. Ini kerjasama dengan partner karena di Bekasi belum populer. Di sini semua guru di sini saya gratiskan, mereka memiliki website satu orang saja. Baru sekolah ini sudah menerbitkan buku karya siswa sudah diterbitkan secara nasional, dan kemarin kita sudah mengadakan lomba bulan bahasa di sini dibantu oleh MyID. Dari Sabang sampai Merauke itu 300 sekolah, juara pertama, juara 2, juara 3-nya kebetulan dari luar Jawa semua. Dari Sulawesi, dari Bali, dari Aceh. Bisa dibuka nanti di YouTube kalau diketik Waglo. Itu nanti situ klik ada kejuaraan semua juaranya dari luar. Sekolah baru berdiri, lombanya skala nasional. Padahal sekarang Bapak lihat sendiri dengan Ibu. Apakah ada nggak sekolah sekarang yang menyelenggarakan lomba tingkat nasional? Sekolah gede, gara-gara COVID ya, nggak ada. Karena tidak ada rapat komite, tidak ada kegiatan begitu. Ini baru selesai membagi-bagikan hadiah tingkat nasional. Hadiahnya segitu dahsyatnya, tapi bukan dari kita, dari domain MyID. Karena saya adalah direktur media satu guru di bawah MyID. Ya, itulah pemirsa hebatnya dengan Pak Dedi. Bantuan pejabat ya Bu. Saya bangga dengan Pak Dedi. Insyaallah 2023. Saya ini saya bilang begitu karena saya ngobrol dengan Ibu mau mendatangkan Pak Sianturi untuk nyanyi di sini. Serius. Paling tidak nyanyinya di sana, mengapa-apa pakai Zoom begitu. Nanti penontonnya seluruh Indonesia. Kebetulan saya kan ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia atau aksi tingkat kabupaten dan kota Bekasi kan saya. Gitu. Makanya saya masuk rumah sakit karena terlalu lelah. Iya. Akhirnya saya operasi jantung karena mengurusin itu di antara. Kecapean. Jadi keuntungannya saya jadi pengurus DPC untuk wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Wakilnya Pak Waluyo. Pak Waluyo itu wakil saya itu aksi itu Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia itu. Apa keuntungannya? Saya kalau ngadain lomba apapun termasuk yang sekarang kita ngobrol ini, nanti dari Sabang sampai Merauke suara Bapak dan Ibu didengar oleh mereka karena saya ada grupnya. Ada grup provinsi, ada grup nasional, ada grup kabupaten dan kota. Nah,
kalau saya lomba, ngadain lomba seperti bulan dasar tadi, cuma share aja langsung ke nasional. Sampai 300 dalam waktu singkat. Makanya My ID percaya. Dah, urusan hadiah saya penuhi semuanya. Terima kasih My ID. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas pada Yanturi, pemirsa. tugas Ibu. Iya. Gimana Jadi kalau caranya? mengenai tentang artis, serahkan sama saya Pak. Ah. Mau penyanyi dangdut, mau penyanyi pop, mau penyanyi Medan. Kolega Ibu aja dah. Iya, Santuri aja. Kalau yang lain Santuri aja. bayar. Oh, makasih, Santuri. Iya, Kan yang Santuri. nggak bayar. Siap. Hadirin Iya. sekalian, seharusnya Iya. dengan LSM itu jalin hubungan baik seperti ini, sehingga sekolah ini saya baru di sini saja, gerbang nanti dapat, kemudian pengurugan sudah dapat, kemudian dari provinsi sudah datang ke sini, dari bupati sudah. Karena apa? Karena kerjasama baik dengan LSM. Oleh sebab itu sekarang juga beliau datang langsung saya todong. Bapak penyanyi siapa? Pak Jabat. Pak itu Sianturi, Pak. Sianturi. Nama Roni Sianturi. Roni Sianturi. Buka aja di Google Roni Sianturi yang paling Iya. ganteng. Dulu belum nikah, sudah nikah belum? Udah. Udah, dulu mah belum nikah dulu. Sekarang udah nikah. Mudah-mudahan Pak Roninya bisa denger nih. Karena Tapi kita masih dalam ganteng. masih ganteng ya. Udah punya anak berapa Pak Roni Sianturi? Kayaknya sekarang itu 1 apa 2, kan istri pertama Ati CB, cerai. Dulu pernah istri pisah. Ati CB yang kacamata. Iya. Ditinggalin si Ati CB karena tidak. Jangan ngomong begitu. Jangan. Tapi memang itu mah Ya udah, realitas ya sih ya, udah. nggak bisa Ya. ditutup-tutupi emang. Ah. Intinya gini aja dulu. Kali ini sih kayaknya pesannya udah cukup. Nanti kita dilanjut lagi mudah-mudahan dari pertemuan berikutnya. Dan ini pesan-pesannya tadi pertama adalah pemagaran. Iya. Kemudian yang kedua pembangunan kelas jangan sampai 2 shift. Yang satunya lagi bangku. Bangku. Gitu saja ya. Demikian. Sil, Ibu ada pesan terakhir? Ya, Close kita statement. selalu- Untuk ke depan 2023 mudah-mudahan pemagaran segera dilaksanakan dan segera dipagar sekolah SMA 2 Cikarang Barat. Amin. Dan sukses selalu untuk Pak Dedi, sehat selalu. Oke, terima kasih. Ya, Bapak, pemerintah yang terakhir, pemerintah kami berharap ketika kami menyampaikan ini karena ada keluhan dari SMA 2 Cikarang Barat itu terkait dengan pemagaran. Dimohon dengan sangat agar 2023 ini pemerintah bisa langsung merealisasikan terkait dengan pemagaran. Agar sekolah-sekolah anak didik kita di sini bisa lebih nyaman dan aman. Itu pesan kami dari LSM KJBI. Langkah pasti, tindakan nyata. Oke, dan pesan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kontrol sosial lembaga masyarakat kalau agak susah menemui saya, beda karena sekarang ini saya sudah berobat tiap hari, minum obat juga ini sebagai bukti. Sebagai bukti ini supaya tadi udah disaksikan ini obat saya tiap hari harus minum sebanyak ini gitu. Di antaranya ya. Jadi oleh sebab itu gampang kok menemui saya, temuin aja Wakasek Pak Nanang. Pak Nanang itu adalah wakil humas, jadi bicara dengan beliau nanti kapan bisanya ketemu dengan saya, syukur-syukur bisa diselesaikan. Semuanya saya butuh seperti mereka ini. Mudah-mudahan kalau kemarin dengan LSM lingkungan kita sudah berhasil seperti yang tadi diterangkan, ini juga kayaknya nih sebentar lagi berhasil juga nih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Amin. Oke. Oke.